Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya Puspita Ayu Fitria NPM 193404124 serta rekan saya yang lainnya yaitu Dinda Sani Yolanda NPM 193404094, Nur Afifah Maulida dengan NPM 193404091, Putri Dwi Lestari dengan NPM 193404022 dan Alia Hairani dengan NPM 193404006. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi ketahanan nasional serta geostrategi. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama itu ada pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Adapun pengertian geostrategi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dari Purnomo. Geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Kemudian yang kedua dari Lim Jujok, geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan lautan, jarak dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Kemudian yang ketiga ada Rogers dan Simon. Geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Kemudian ada fungsi geostrategi. Yang pertama ada ketahanan pada aspek ideologi, yang kedua ketahanan pada aspek politik, yang ketiga ketahanan pada aspek ekonomi, yang keempat ketahanan aspek sosial budaya. Yang kelima ada ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Lalu ada sifat-sifat geostrategi. Sifat-sifat untuk ketahanan nasional diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menunggal, yang kedua mawas ke dalam, yang ketiga kewibawaan, yang keempat berubah menurut waktu, yang kelima tidak membenarkan sikap adu kekuasaan serta adu kekuatan, yang keenam percaya pada diri sendiri, yang ketujuh tidak tergantung pada pihak lain. Kemudian ada latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut Hugh White, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di AS. Sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Alasan utama kemunculan konsep geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik yakni geostrategik. Yang kedua ada teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografi dunia yang lebih besar. Yang ketiga, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan geostrategi. Menurut Khailan dan Ahmad Zubaidi, geostrategi memiliki tujuan yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan bermartabat. Geostrategi melibatkan sebuah perencanaan atau planning yang komprehensif, menetapkan cara mencapai tujuan nasional atau mengamankan aset yang memiliki arti penting bagi militer dan politik. Bangsa Indonesia memiliki harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai sebuah negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harapan tersebutlah yang merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional. Salah satu konsep geostrategi yang ingin dimanifestasikan yaitu kompetensi
bangsa Indonesia untuk melindungi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam. Herdiawanto dan Jumanta menyatakan bahwa tujuan geostrategi diarahkan untuk yang pertama, menegakkan hukum dan ketertiban, yang kedua, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, yang keempat, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, dan yang terakhir adalah ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Yang selanjutnya adalah geostrategi negara Indonesia. Dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, sebuah bangsa membutuhkan pemahaman mengenai geopolitik dan perlu merasionalisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Sementara itu, di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang 1945 melalui proses pembangunan nasional. Secara universal, geostrategi diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara, memiliki karakter agresif, ofensif, dan outward looking. Untuk yang selanjutnya adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan geostrategi. Yang pertama, masalah perbatasan Timor Timur Indonesia. Yang kedua, sengketa Pulau Miangas Indonesia dan Filipina. Yang ketiga, batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Yang keempat, batasan daratan Indonesia dengan Malaysia mengenai Ambalat. Dan yang terakhir adalah batas daratan di negara Indonesia dengan Singapura. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu ketahanan nasional. Yang pertama ialah pengertian dari ketahanan nasional. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan buah dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Penjajahan selama ratusan tahun menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tertindas. Dengan kondisi wilayah Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, negara ini menjadi primadona bagi bangsa lain untuk menguasainya. Sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah ancaman terhadap keutuhan Indonesia sebagai suatu bangsa dapat muncul kapan saja. Ancaman tersebut tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga bisa datang dari dalam negeri kita sendiri. Kemampuan mempertahankan kedaulatan sangat erat kaitannya dengan ketahanan nasional. Nah, pada dasarnya, ketahanan nasional merupakan sebuah kompetensi dan kekuatan suatu bangsa dalam menjamin semua aspek kehidupan rakyat. Dalam tataran praktis, ketahanan nasional dapat dicapai melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, kesejahteraan, kemakmuran yang adil, baik jasmani maupun rohani, bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua ialah sistem keamanan yang kuat dalam rangka melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia terhadap ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Dan yang ketiga ialah ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga wawasan Nusantara. Materi yang kedua ialah asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional negara Indonesia yaitu pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional negara Indonesia dijelaskan secara terperinci oleh Lemhanas pada tahun 2000, yaitu diantaranya yang pertama ialah asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan harus dijunjung tinggi dan beriringan setiap saat, karena keduanya merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Dan yang kedua ialah asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk kristalisasi rasa persatuan dan kesatuan yang selaras,
serasi, dan berkesinambungan. Indikator ketahanan nasional mencakup mental ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Asas yang ketiga ialah asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Apa itu mawas ke dalam? Mawas ke dalam merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan kearifan lokal. Mawas keluar merupakan sebuah konsep ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategis dari luar negeri dan menerima kenyataan bahwa adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Dan asas yang terakhir ialah asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan ini mengandung nilai keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, serta tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan tersebut harus dikelola secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat menghancurkan negara Indonesia kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat tersendiri sebagai konsep dari sebuah negara untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi, karakter, dan kepribadian bangsa agar di tengah arus globalisasi dan modernisasi tidak berdampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional terdapat 4. Yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional memiliki sifat mandiri dengan prinsip tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga serta mengembangkan karakter sebagai warga negara yang berpijak pada identitas nasional, karakter kepribadian bangsa Indonesia. Sifat kemandirian tersebut yang akan menjadi modal awal untuk menyelenggarakan hubungan atau kerjasama dengan pihak luar tanpa mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional bersifat fleksibel atau sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Pada hakikatnya, segala aspek kehidupan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, konsep ketahanan nasional perlu bersifat dinamis sejalan dengan arus perkembangan zaman. Paradigma tentang konsep ketahanan nasional yang inovatif dengan perspektif analisis yang berorientasi pada perkembangan zaman menjadi sifat yang mutlak harus terpenuhi di dalam perkembangan konsep ketahanan nasional. Yang ketiga, kewibawaan. Keberhasilan konsepsi ketahanan nasional di Indonesia dan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, keterampilan, ketahanan mental bangsa Indonesia. Dengan begitu, kedudukan sebuah bangsa akan dihormati dan dihargai oleh bangsa lain. Hal ini dikarenakan semakin tingginya dan kuatnya ketahanan nasional sebuah negara. Maka, kewibawaan negara tersebut akan meningkat di hadapan dunia. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak menonjolkan sikap angkuh, monopoli, dan otoriter. Ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, mengenai konsep astragatra ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi yang khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Pada dasarnya, ketahanan nasional berperan dalam menghadapi tantangan dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman dari dalam dan luar negeri. Penanaman dan pengembangan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan sebuah metode yang disebut dengan astragatra. Astragatra merupakan sebuah penamaan untuk gabungan konsep ketahanan nasional yang memiliki 3 unsur alamiah,
yaitu Trigatra, dan unsur sosial atau Pancagatra. Yang pertama, Trigatra atau alamiah. Mengenai aspek geografi, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan atau archipelago state yang terdiri atas banyak pulau. Kondisi geografis ini mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara kepulauan, pembinaan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi kekayaan baharinya. Dengan jumlah 17.504 pulau di seluruh perairan Indonesia, maka aspek ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di Indonesia akan sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh negara lain. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa letak geografis suatu negara sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional sebuah negara. Kedua, aspek demografi. Manusia merupakan indikator penentu dalam pembuatan sebuah kebijaksanaan dan kebijakan. Manusia senantiasa berinovasi dalam rangka penentukan sikap dalam upaya pengembangan konsep ketahanan nasional. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia diantaranya: yang pertama, jumlah penduduk yang tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk dengan tidak disertai ketersediaan lapangan pekerjaan, serta persebaran penduduk yang tidak merata. Pengembangan sumber daya manusia seharusnya menjadi prioritas utama dalam menghadapi arus globalisasi. Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas akan berlangsung dan berdampak pada daya saing sebuah negara. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia justru akan mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan melemahnya ketahanan nasional sebuah negara. Ketiga, aspek sumber daya alam. Potensi alam suatu negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai sumber daya alam yang didapatkan dari daratan, laut, dan udara dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan alam terdiri atas flora, fauna, dan tambang. Kedua, sifat kekayaan alam, yakni dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, keberadaan kekayaan alam, yakni di atmosfer, di permukaan bumi, serta di dalam bumi. Pemerataan hasil alam yang ada di sebuah negara akan berdampak sistemik pada stabilitas sebuah negara. Sebaliknya, hasil alam yang tidak dapat terdistribusi secara merata akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang berdampak buruk bagi sebuah negara, yakni berupa kesenjangan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu, kekayaan alam sebagai jantung kekuatan ketahanan nasional harus dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan bijaksana untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam yang baik dan tepat sasaran akan sangat mempengaruhi konsep ketahanan nasional di sebuah negara, terutama negara Indonesia. Yang kedua, Pancagatra sosial. D. Ideologi. Ideologi merupakan sistem nilai yang berasal dari ide manusia yang dijadikan landasan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita. Efektivitas ideologi sebuah negara bergantung pada sumber, isi, dan implementasi ideologi itu pada tataran praksis di lingkungan masyarakat. Ketahanan nasional dalam aspek ideologi merupakan kunci utama dalam pengembangan konsep ketahanan nasional dalam rangka mengatasi suatu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara yang digali dalam karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila merupakan sebuah rangkaian nilai-nilai luhur yang terintegrasi secara utuh dan dibingkai dengan sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia yang heterogen karena berbagai aspek dan lapisan masyarakat merasa Pancasila, sehingga Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa Indonesia dan sebagai landasan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik.
Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas politik. Secara historis, Indonesia terwakili dengan adanya ideologi. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi terpimpin. Dalam perkembangannya, implementasi nilai dari kedua sistem tersebut tidak sesuai dengan harapan. Sepanjang tahun 1950 sampai dengan 1965, kondisi politik di Indonesia tidak stabil. Indonesia menghadapi tantangan konflik politik dalam ancaman disintegrasi. Pada saat yang bersamaan, masuknya pengaruh budaya dan ideologi dari luar sangat berpotensi mengancam stabilitas negara. Berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa mendatang akan sangat berdampak bagi ketahanan nasional Indonesia itu sendiri, terutama di bidang politik. F. Ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan sistem ekonomi merupakan usaha bersama, berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk menyejahterakan bangsa. Koperasi merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh para pendiri bangsa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem usaha koperasi sangat menjunjung tinggi asas-asas kekeluargaan demi terciptanya kesejahteraan bersama. Ketahanan aspek ekonomi merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat dengan kekuatan ekonominya mampu untuk mengangkat harkat dan martabat negara demi terciptanya nasional yang tangguh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Manifestasi dari aspek ketahanan ekonomi dapat dianalisis dari kondisi perekonomian di Indonesia. Semakin baik tingkat perekonomian masyarakat dan membaiknya stabilitas perekonomian negara, maka dengan sendirinya ketahanan nasional dari aspek ekonomi akan segera dapat terwujud. G. Sosial budaya. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kehidupan sosial merupakan sebuah kondisi di mana manusia selalu membutuhkan orang lain dalam melakukan interaksi, kerjasama, dan hubungan interaksi lainnya. Pada hakikatnya, kehidupan sosial merupakan sebuah interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipayungi oleh nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Menurut Selo Sumarjan, budaya merupakan serangkaian nilai dalam tata kehidupan yang bersumber pada cipta, rasa, dan karsa yang selalu dijaga oleh masyarakat dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. H. Pertahanan dan keamanan. Manifestasi dari pertahanan dan keamanan bisa dianalisis dari filtrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran untuk melakukan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing dan senantiasa memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, serta kesadaran untuk mempertahankan kehormatan, harkat, martabat, dan kedaulatan Indonesia. G. ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, pengertian dari ATHG. Yang pertama, ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan. B. Tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau upaya yang bertujuan mengunggah kemampuan. Jadi, tantangan ini bisa bermakna positif maupun negatif. C. Hambatan. Hambatan merupakan kegiatan yang dilakukan baik dari luar maupun dari dalam yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif dari sebuah negara. D. Gangguan. Gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam dan dari luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara. H. Analisis ATHG. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Yang B. Ancaman non-militer. Menurut Indrawan, tahun 2015, ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi, serta keselamatan umum. Yang kedua, tantangan. Pertama,
Intervensi merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. B. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan sikap tidak terpuji dan bertanggung jawab karena sangat merugikan masyarakat di sebuah negara. Perilaku korupsi mengakibatkan hak-hak masyarakat di sebuah negara tidak dapat terpenuhi secara baik. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut KKN dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara. Yang ketiga, ada kriminalitas. Kriminalitas ini merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas ini yang tinggi di suatu negara akan berdampak pada menurunnya stabilitas keamanan di sebuah negara. Yang ketiga, ada hambatan. Pertama, konflik. Konflik akan langsung berdampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik, akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. B. Eksklusivitas diri atau kelompok. Ini maksudnya adalah merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari orang lain. Sikap eksklusif yang bersikap a priori terhadap kelompok lain dapat mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini tentu saja akan mengganggu keharmonisan sebuah negara. C. Akulturasi budaya. Masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang timbul dari masuknya pengaruh budaya luar yaitu masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berwawasan luas dan tidak terkucilkan dari pergaulan global. Akan tetapi, masuknya budaya asing akan sangat berbahaya bagi stabilitas negara. Adanya pertemuan antara budaya asing dan budaya nasional justru berpotensi menghilangkan budaya lokal dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. D. Terorisme. Terorisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, ada gangguan-gangguan. Gangguan ini terhadap kedaulatan negara Indonesia bisa datang dari luar maupun dari dalam. Yang pertama ada gangguan dari luar. Gangguan dari luar ini dapat berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mencuri kekayaan alam. Contohnya, gangguan dari luar negeri adalah maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari. Pencurian kekayaan alam dari pihak asing dapat mengganggu stabilitas kehidupan di negara Indonesia. Yang kedua, ada gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintah yang sah merupakan embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di negara Indonesia.